สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Halo Filosofi Fakta, kali ini kita akan membahas tentang serial drama Girl from Nowhere. Serial yang sedang populer di kalangan penonton Netflix ini hingga sekarang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Serial ini dirilis pada 8 Agustus tahun 2018. Girl from Nowhere merupakan serial bergenre drama misteri. Ceritanya mengisahkan tentang seorang gadis bernama Nano atau Chicha Amatayakul yang sedang berpindah-pindah sekolah. Setiap perpindahan sekolahnya, ia selalu saja mengetahui rahasia kelam di sekolah tersebut. Film Girl from Nowhere berasal dari Thailand. Film ini merupakan adaptasi dari kejadian nyata dengan judul asli Dek Mai. Ya, serial antologi ini merupakan 13 kejadian nyata yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Thailand. Dirangkum menjadi 13 episode series. Cerita di setiap episode tidak saling berhubungan. Selalu ada kisah baru dalam setiap episodenya. Tak hanya bernuansakan misteri, secara keseluruhan film ini memiliki 13 kasus berbeda yang terjadi di sekolah, di antaranya mengenai pelecehan seksual, rasa gengsi, kisah persahabatan, pengkhianatan, dan masih banyak lainnya, dirangkai dengan 13 judul yang berbeda. Sekarang, mari kita ungkap sisi kelam di balik film Girl from Nowhere. Pertama, berbagai laporan dari serial ini menunjukkan bahwa cerita ini sesungguhnya berdasarkan dari kisah nyata. Kisah nyata yang diambil dari eksploitasi gadis-gadis dari 13 sekolah yang berbeda. Karena itu, kisah skandalnya berkisaran antara kasus bullying sadis, pelecehan seksual, pemerkosaan, pedofilia, kecurangan akademis, dan hal-hal menakutkan lainnya. Serial Girl from Nowhere tidak sekedar menunjukkan sisi kelam kehidupan di sekolah lewat sebuah tayangan saja. Di balik itu, kisah ini sendirinya memiliki kejadian nyata di Thailand. Serial yang juga memiliki judul Dek Mai ini terinspirasi dari 13 insiden nyata di mana korbannya adalah para siswi dari 13 sekolah. Kemudian, cerita itu dikembangkan sebagai kisah seorang gadis dengan 13 pengalaman di 13 sekolah dan dirangkum melalui 13 episode. Selain itu, serial ini juga menjadi titik untuk meningkatkan kesadaran bahwa sekolah tak hanya menjadi tempat aman untuk mengenyam pendidikan. Kedua, sengaja atau tidak, 13 episode yang dimiliki oleh series Girl from Nowhere mengingatkan kita pada angka 13 yang dianggap sakral. Konspirasi mengenai angka 13 diyakini banyak orang sebagai angka keramat dan sial. Angka 13 sering diidentikan dengan hal-hal menakutkan yang kerap ditampilkan dalam film-film horor, seperti Lantai 13 yang dirilis pada tahun 2007, dan Bangsal 13 yang pernah dimainkan oleh aktris Luna Maya. Bahkan, konspirasi mengenai sisi keramat dari angka 13 ini membuat banyak pasangan menghindari tanggal 13 untuk melangsungkan pernikahan. Dilihat dari sisi ilmiah, ketakutan pada angka 13 dikenal dengan sebutan triskaidekaphobia. Walaupun fobia semacam ini jarang terjadi, setidaknya sekitar 9-10% orang Amerika menderita fobia ini. Benarkah angka 13 ada kaitannya dengan 13 episode yang dimiliki oleh series Girl from Nowhere? Next. Di salah satu episode Girl from Nowhere, terdapat tema mengenai plagiarisme. ขี้ขโมย แกขโมยงานเพื่อนฉันจากอินโดนีเซีย ไร้สาระ ไม่ไร้สาระ มิวขโมยงานเพื่อนของหนูจากอินโดนีเซียจริงๆ นี่ไงคะ Tahukah kalian, ada hal menarik belakangan ini yang sedang booming di Indonesia, mengenai skandal plagiarisme grafik desain Awkarin. Awkarin kembali kena tudingan mengenai plagiarisme desain untuk kesekian kalinya. Kali ini, t-shirt yang diproduksi olehnya diduga menjiplak salah satu karya seorang ilustrator.
Bermula dari akun Twitter @jerukliar, ia melihat kemiripan desain t-shirt Awkarin dengan salah satu karyanya di Instagram. Ia mengaku bahwa desain itu dibuat pada tahun 2019 dengan menggunakan watercolor. Bahkan, karyanya telah diproduksi dalam bentuk stiker dan dibeli oleh aktris kenamaan Indonesia Tara Basro. Ilustrasinya juga telah dipublikasikan oleh akun @indonesiafeminis dan dipamerkan di FemFest pada bulan November tahun lalu. Sekian pembahasan dari kami. Apa pendapat kalian mengenai series drama Girl From Nowhere? Komen di bawah untuk pendapat kalian. Gunakanlah pemikiran logis dan kritis pada suatu hal. See you!